Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang transformasi. Yang kita bahas kali ini latihan ulangan harian, ya. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Anda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya, bahwa di peta konsep itu ada transformasi, ya. Kemudian transformasi itu terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Refleksi itu mencerminkan, translasi itu menggeser, rotasi itu memutar, dilatasi itu memperkecil atau memperbesar. Bangun, ya. Seperti ini contohnya gambarnya, ada bangun asli dan bayangannya. Ini dicerminkan. Kemudian yang ini bangun asli dan bayangannya digeser. Kemudian yang ini bangun asli dan bayangannya diputar. Ini bangun asli dan bayangannya diperbesar, ya. Kita lanjut. Baik, ini adalah rangkuman refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kita mulai dari rumus pencerminan. Ini ada 7 rumus, ya. Jadi misalnya di sini ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X begitu, menjadi X, min Y. Seterusnya sampai dengan X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu menjadi 2H dikurang X, Y. Seperti itu ya, semoga kalian ini sudah hafal. Kalau belum, ini tetap akan Ibu tulis di pojok kanan bawah. Kita juga sudah belajar translasi. Ke suatu translasi pada benda itu dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Begitu ya. Kalau vertikal, ya bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas, bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Itu ya. Nah, untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi memindah setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar itu ke P aksen X tambah A, Y tambah B. Transaksi yang disimbolkan itu dengan seperti ini. Rotasi, jika berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka sudut putarnya positif atau diputar ke kiri ya. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Kalian biasanya diputar ke kanan begitu ya. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya atau bentuk dan besarnya sama. Kemudian ini misalnya X, Y. Pusat O, diputar sejauh 90 derajat, itu diputar ke kiri, maka 90 derajat itu berarti dibalik dan yang kiri dikali negatif. Begitu pula dengan yang bawahnya sini, X, Y diputar sejauh negatif 90 derajat atau searah jarum jam, dibalik yang dikali negatif yang kanan. Gitu ya. Karena diputarnya ke kanan begitu anak-anak biasanya. Nah, kalau di 180 derajat itu tidak dibalik, tapi dua-duanya dikalikan negatif ya. Nah, ini untuk yang dilatasi. Dilatasi dengan faktor skala K dapat ditulis begini. Nah, ini maksudnya adalah titik A, X, Y itu dilatasi. Pusatnya O 0,0 faktor skala K ya. Sehingga bayangannya adalah menjadi KX kali KY. Begitu ya. Jika K lebih besar dari 1, maka itu pembesaran. Kalau K itu lebih besar dari 0 kurang dari 1, itu namanya pengecilan ya. Sekarang kita mulai mengerjakan soalnya. Nomor 1, segitiga RST dengan koordinat titik 4,8 R-nya, S negatif 7,3 dan T 4, negatif 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Koordinat bayangan titik-titik sudut segitiga RST adalah bayangannya ya nak ya. Baik, kita mulai ya. Ini terhadap Y sama dengan negatif 4. Berarti rumusnya mana? Pencerminan Y sama dengan negatif 4. Yang ini ya nak ya. Yang ini rumusnya. Nah, yang ini. Itu. Jadi, kita satu-satu lihat R. R itu 4,8. Itu dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 4. Berarti R aksennya gitu. Ini X-nya tetap bukan? Jadi ini tetap 4. Nah, yang Y 2H kurangi Y jadi 2
kali negatif 4 dikurangi Y, Y-nya 8 bukan? Jadi dikurangi 8. Seperti itu. Jadi R aksennya adalah 4, ini dikali ya nak, 2 kali negatif 4 itu negatif 8, kurangi 8. Jadinya berapa? Ya, R aksennya adalah 4, negatif 16. Ternyata ke sini yang 4, negatif 16 hanya D. Ya, ini bisa langsung dijawab. D ya. Tapi satu lagi lah ya, RS. Kita akan meyakinkan kalau jawabannya itu D. Tidak salah, ini jawaban-jawaban yang lain. Jadi S itu kan negatif 7,3 ya nak. Ya, cerminkan terhadap Y sama dengan negatif 4, maka aksennya adalah negatif 7, ya, 2 kali negatif 4 dikurangi 3 ya nak ya. Ya, jadi S aksennya adalah negatif 7, negatif 8 dikurangi 3. Berarti S aksennya negatif 7, negatif 11 ya. Ya, betul ya nak ya. Betul. Yang T tidak usah kita periksa, sudah yakin D isinya ya. Kita langsung ke nomor 2. Nah ini nak, nomor 2, segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A 6,12, B negatif 5,3, dan C 6, negatif 6, ditranslasi negatif 3, negatif 2 begitu ya. Artinya apa nih nak? Ya, artinya ini ke kiri 3 langkah, ke bawah 2 langkah begitu ya. Koordinat bayangan titik-titik sudut ABC adalah ini satu-satu kita lihat ya. Mari kita kerjakan. Ya, kita tulis di sini nak, A itu 6,12. Kemudian ini ditranslasi negatif 3, negatif 2 sehingga menjadi A aksen ya. Kalau ditranslasikan tinggal dijumlahkan ya nak, 6 ditambah negatif 3 berarti 3 dong. 12 ditambah negatif 2 10 ya. Ada yang jawaban 3,10? Ada A dan B. Berarti kita langsung ke titik berikutnya saja untuk meyakinkan yang mana isinya ya, karena B berbeda tuh. Di sini negatif 8,1, di sini negatif 2,1 ya. B itu negatif 5,3 ditranslasi ya, negatif 3, negatif 2, jadinya B aksennya menjadi negatif 5 ditambah negatif 3, negatif 8, 3 ditambah negatif 2, 1. Jadi yang mana isinya? Ya, A. Begitu ya nak, yang C tidak perlu dikerjakan ya. Lanjut. Nah ini nomor 3, titik P dirotasi pusat titik asal sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga bayangannya menjadi P aksen negatif 5,17. Nilai X tambah 2Y adalah, baiklah, gitu ya nak ya. Dirotasi titik asal, itu. Ini berlawanan arah jarum jam, berarti positif ya nak ya. Positif berlawanan arah jarum jam, kamu menyebutnya ke kiri, maka ini P aksennya seharusnya ini dibalik toh ya nak, ini jadi Y, ini jadi X, lalu yang dikalikan negatif yang kiri, gitu kan, ke kiri ya. Nah ini sama dengan P aksen negatif 5,17, seperti itu nak ya. Jadi ini sama dengan ini, gitu ya. Negatif Y sama dengan negatif 5, berarti Y sama dengan, ya betul, 5. Kemudian yang ini sama ini ya, berarti X sama dengan 17, seperti itu ya. Yang ditanya adalah X tambah 2Y. Oh ya, berarti di sini asalnya itu 17,5 ya nak ya. Oke, jadi negatif 5,17. X-nya berapa? 17. Kemudian Y-nya 5. 2 kali 5 ya. Jadinya 17 tambah 10. Berapa nak? Ya, 27. Jadi jawaban yang mana? Yang D. Baiklah. Lanjut ke nomor 4 ya.
Nah, ini nomor 4. Titik K 1,2 didilatasi dengan pusat titik asal dan faktor skala 2. Di sini nak, supaya luas saya ada titik K. Ada titik K itu 1,2. Ini dilatasi. Pusat O faktor skala 2. Ya, dilatasi. Kemudian K aksennya itu kan menjadi kali 2 ya nak ya. Kalau didilatasi kan dikali 2 masing-masing ya. Rumusnya kan Kx Ky gitu ya. Jadi ini 2 kali 1 2. Ini 2 kali 2 4. Oke, jadi ini 2,4 gitu ya. Kemudian katanya bayangan yang dihasilkan didilatasi dengan pusat titik asal dan faktor skala yang sama. Oh, ini lagi didilatasi lagi gitu. Pusatnya titik asal lagi, faktor skalanya 2 lagi gitu ya. Jadi ini ke aksen semua saja ya. Apa kok. Ini 2 kali 2 4. Itu 4 kali 2 8. Seperti itu ya nak ya. Oh, ini seterusnya begitu nak, seterusnya begitu. Jadi kalau ini dilanjutkan lagi, di sini O lalu faktor skala 2 itu menjadi ya, ini kali 2 kan 8 ya, 4 kali 2 8 kali 2 16. Nah, ini lanjut terus gitu sampai dengan K aksennya terakhir adalah 256,512 gitu. Ini ya sama ya, ini sama dengan ya. Ini adalah 0,2 begitu. Nah, ini tuh yang keberapa? Caranya bagaimana? Coba kita lihat, ini 2 ya, berarti ini 2 pangkat 1 gitu ya nak ya. Kalau ini 4, ini berarti 2 pangkat 2. Itu ini 8 tuh 2 pangkat 3. Dilatasi yang pertama 2 pangkat 1 ya. Jadi ini dilatasi yang pertama, ini 2 pangkat 1. Dilatasi yang kedua 2 pangkat 2. Dilatasi yang ketiga 2 pangkat 3. Nah, ini 256 tuh 2 pangkat berapa begitu nak? Ini 256 itu boleh dibuat font faktor begitu nak. Jadi 2 kali 128 ya. Ya, 2 kali 64, 2 kali 32, 2 kali 16, 2 kali 8, 2 kali 4, ini 2 kali 2. Coba 2-nya dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nak. 8 ya. Berarti ini 2 pangkat 8. Maka ini dilatasinya yang ke-8. Begitu. Semoga paham ya. Jadi jawabnya yang mana? Ya, jawabnya yang B. Nah, ini nak, sebuah persegi memiliki panjang sisi 12 cm. Jika persegi tersebut diperbesar dengan faktor skala 20, luas persegi bayangannya adalah ini maksudnya begini nak. Ini ada persegi ya nak, persegi kita gambar ya. Persegi itu sama panjangnya, kemudian ini siku-siku ya. Ini 12 cm. Ini juga kan? Iya. Kalau diperbesar dengan faktor skala 20, ya ini jadinya 20 gitu ya, kurang lebih ini. Anggap ini persegi. Itu tidak digambar ke sananya mungkin karena sangat besar. Ini kan berarti 12 kali 20 ya nak ya. Ini 12 cm maksudnya. Ini 12 cm kali 20 pembesarannya. Ini pun begitu 12 ya. 12 cm kali 20. Sehingga luasnya itu adalah 12 cm kali 20 kali 12 cm kali 20 ya nak. Jadinya 12 kali 12 144, kemudian 2 kali 2 4, jadi 144 kali 4 begitu. Nah, itu kalau dihitung berapa nak? Ya, ini bolehlah dihitung di mana ya, di sini ya. 144 kali 4.
16, 1, 17, 1, 5 ya. Nolnya, ya nolnya 2. 5, 7, 6, nolnya 2. Itu centimeter persegi. Begitu ya nak ya. Oke, ada isinya? Ada, ini. Jadi kalau diperbesar 20 kali itu bukan luasnya. Kesalahan anak-anak adalah luas sama dengan, begitu ya, luas ini bayangannya itu 12 itu kan kali 12 kali 20 saja gitu. Jadi ini luasnya 144 gitu, yang ini 144 kali 20. Jadi ini salah ya nak ya. Nah, ada loh rumusnya sebenarnya. Jadi rumusnya kita bisa buat nih, luas sama dengan ini 12 cm anggap S ya nak ya, S. Kemudian 20 itu adalah skalanya. Itu. S kali A, K ya. Ini juga S kali K lagi kan. Jadi ini S kali K dikuadratkan. Begitu ya. Jadi kalau ada soal lagi langsung saja. Itu tidak perlu digambar-gambar begini. Jadinya 12 kali 20 kuadrat gitu kan, nanti isinya sama. Begitu ya nak ya. Bisa? Baiklah, lanjut ya. Nah ini anak-anak nomor 6 ini 4,7 titiknya ya. Kemudian itu adalah titik pemberangkatan sebuah pesawat yang ingin bercita-cita jadi pilot. Nah, ini perhatikan nih soal ini ya. Setelah berotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar itu A derajat, posisi pesawat berada pada titik negatif 4, negatif 7. Nggak ingin jadi pilot apa nggak usah lihat sini ya, lihatlah supaya tahu ya. Ke titik pemberangkatannya itu diubah menjadi negatif 6, negatif 9. Maka posisi pesawat tersebut setelah berotasi dengan pusat yang sama dan sudutnya setengah A derajat. Misalnya titik asalnya titik P gitu ya nak, pemberangkat P ya. Itu 4,7. Ya, misal titik P 4,7, kemudian pusat O. Pusat O berapa derajat? Ya, nggak tahu. Nggak tahu kita ya berapa derajat, belum tahu. Itu menjadi P aksen negatif 4, negatif 7. Y tetap X, Y ini berarti ya hanya dikali negatif. Berarti pakai yang mana? Ya, yang ini rumusnya kan. Berarti ini 180 derajat. Nah, ini pemberangkatannya diubah menjadi negatif 6, negatif 9. Itu pusat O, rotasi pusat O. Tapi rotasinya bukan 180, bukan A, setengah A. Jadi setengahnya dari 180 berapa nak? Ya betul 90. Karena setengah A ya. Jadi kan A-nya itu kan 180 dari mana? Dari sini. Kita tahu dari sini ya. Ini 4,7 menjadi negatif 4, negatif 7 kan? Ya ini 180. Nah itu kalau setengah A, ya berarti setengah dari 180 derajat, yaitu 90 gitu ya. Jadi P aksennya adalah, bagaimana rumusnya? Nih rumus yang ini. Dibalik ya, dibalik terus yang kiri dikali negatif. Ini kita balik dulu boleh. Ini menjadi negatif 9, ini negatif 6. Kemudian yang kiri dikali negatif, berarti ini jadi positif gitu. Jadi 9, negatif 6. Yang mana isinya? 9, negatif 6. Ya, yang B. Begitu. Mudah bukan? Lanjut. Nah ini nak. Seorang anggota pramuka terpisah dari grupnya. Itu biasa ya kalau di kegiatan pramuka kan? Nah, berdasarkan komunikasi dari telepon genggam, diketahui anggota tersebut berada di titik B. Pembina pramuka yang berada di titik C meminta anggota tersebut untuk menuju pos pengamanan titik A. Jika bidang koordinat kartesius adalah area kegiatan pramuka, agar anggota tersebut dapat sampai di pos pengamanan di titik A, maka jalan yang diambil adalah, ya ini koordinat kartesiusnya itu area, itu kegiatan pramuka ya. Kemudian yang tersesat itu yang mana? Yang ini ya, si B ini tersesat nih. Dan ini pembina pramuka ya, ini pembina pramuka ada di sini.
Pembina pramuka. Ini anggota pramuka yang tersesat ya. Kalau yang A itu adalah pos pengamanan. Ya. Pos pengamanan. Baiklah anak-anak, berarti anggota ini harus berjalan ke A tapi mengikuti area ini ya, area koordinat kartesiusnya. Jadi dia harus melangkah berapa langkah? B ke A ya nak, B ke A. Mari kita lihat. Jadinya kan harus kanan kiri dulu ya untuk membuat atas bawah. Ya, ini boleh begini atau nanti menjadi begini hasilnya ya. Ini sama-sama translasi. Kanan kiri dulu kan? Ya, kanan kiri dulu kita hitung nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini sudah lurus ke A. 7. Ini 7 kemana? Ke kiri. Berarti negatif 7. Negatif 7. Di sini juga negatif 7 begitu. Kemudian ke bawah. Ke bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke bawah berarti negatif 8 ya. Berarti negatif 8. Di sini juga. Ya, jadi yang mana isinya? Negatif 7, negatif 8 ya, yang C. Begitu ya, semoga paham. Kita lanjut. Nah, ini anak-anak titik A, X, Y ya, dicerminkan terhadap garis sama dengan 4. Kemudian ditranslasikan menurut negatif 5, negatif 3. Maksudnya ke kanan 5, ke kiri 5 langkah, ke bawah 3 langkah ya. Berikutnya dirotasi pusat titik asal sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti negatif 90 derajat ya. Kemudian terakhir didilatasi pusat titik asal dengan faktor skala 6. Ya, ini komplit, ini berarti 4-4-nya dari transformasi ada ya. Siapa takut ya nak ya, kalian kan sudah bisa. Jadi langsung kita buat ini X, Y. Itu yang pertama dicerminkan ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan 4 gitu. Jadi A aksennya adalah ini X-nya tetap ya, kalau Y berarti ini 2 kali H hanya 4 dikurangi Y. Ya, ini kan jadi sama dengan A aksen X, 8 dikurangi Y, bukan? Ya, kita lanjut. Di sini A aksen itu tadi X, 8 dikurangi Y, bukan? Nah, ini akan kemudian diapakan ini? Ya, ditranslasi. Negatif 5, negatif 3. Ini kan tinggal dijumlahkan ya. Jadi di sini A double ini ya. Double aksen. Jadinya ini X ditambah min 5 itu dikurang 5 sama saja ya nak. Kemudian ini 8 dikurang 3, 8 tambah negatif 3 itu 8 kurangi 3 kurangi Y, begitu. Jadi apa nak? Ya betul, ini X kurang 5, terus ini 5 kurangi Y, bukan? Ya. Lanjutnya di sini ya nak, kita tulis lagi A gitu, X kurang 5, lalu 5 kurang Y, itu dirotasi pusat O sejauh negatif 90 derajat karena searah jarum jam. Berarti ini kan harus ya, ini triple ya, dibalik ya nak ya. Ya, dibalik, kita balik dulu saja gitu. Sini X kurangi 5 begitu ya nak ya. Yang dikalikan negatif adalah yang di sebelah kanan ya. Ini harus dikurungi gitu nak, kalau negatif semua ya. Jadi di sini A triple aksennya menjadi 5 kurang Y, min X tambah 5. Seperti itu ya. Yang pertama itu dicerminkan, ditranslasi, dirotasi. Yang terakhir adalah didilatasi. Didilatasi pusat 0. Faktor skala berapa? 6. Oke.
Begitu. Ini menjadi aksen 4 ya. Aksen 4 di sini berarti kali 6 toh. Ini tinggal dikali 6 kan. Jadi kan rumusnya X KY itu ya nak. Ini dikali 6 berarti 6 kali 5 kurangi Y, 6 kali min X ya tambah 6 tambah 5 maaf. Begitu ya nak ya. Nah, kita tulis di sini aksen 4 itu 30 dikurangi 6Y bukan? Koma min 6X ditambah 30. Begitu ya. Nah, ini sama dengan yang ini nak. Ya. Itu min 6,18. Seperti itu ya. Ya, berarti ini itu sama ini. Begitu ya, yang ini sama ini. Begitu. Ya. Baiklah, kita tulis di sini ya, nak, di atas ya. Nah, kenapa di atas, Bu? Karena nanti nggak cukup ya. Di sini masih ada soal sebelah sini. Ini berarti 30 dikurangi 6Y sama dengan ya negatif 6. Berarti negatif 6Y sama dengan negatif 6 negatif 30 ya. Berarti negatif 6Y sama dengan negatif 36. Berarti Y-nya 6. Oke, sekarang yang ini yang apa? Yang satunya negatif 6X ditambah 30 sama dengan 18. Negatif 6X sama dengan 18 dikurangi 30 ya. Jadi negatif 6X sama dengan negatif 12 berarti X-nya 2 ya. Jadi Y-nya 6, ini 6, X-nya 2 gitu ya. Yang ditanyakan adalah X tambah Y, berarti X-nya 2, Y-nya 6. Berapa nak? 8. Ada? Ada ini. Seperti itu ya, semoga kamu jelas ya. Baik, lanjut. Bangun berwarna biru merupakan bayangan dari bangun warna merah. Setelah dilakukan operasi apa? Ya, yang merah itu aslinya ya nak. Yang merah aslinya, yang biru itu bayangannya, gitu kan? Anak-anak, ini jawabannya begini tuh nak. Ya, kita lihat ya, kita coba yang A deh. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau bangun merah ini dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti titik ini jadi di sini ya nak, ini kan jadi sama, tegak lurus begitu ya. Jadi di sini. Kemudian yang ini jadi di mana tuh? Ini selisihnya 1 2 3 4 ke sini berarti ya. Ya. Kemudian yang ini 1 2 3 di sini. 1 2 3 atau ini nak? 1 2 3, ini 1 2 3 ya. Kemudian ini berapa nih? 1 2 ya ini. 1 2 3. Berarti ini juga 1 2 3, 1 2 3 di sini ya. Ternyata bangunnya kalau dihubungkan itu menjadi seperti ini. Nah, bangunnya ada di sebelah sini ya nak. Oke. Terus setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, ini A dan B sama-sama dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Kemudian ini rotasinya sama-sama 180. Kalau rotasi 180 itu berarti kan ini kita buat titik-titik sampai sudut pusat begini, kemudian dilanjutkan begitu. Jadi titiknya di sini begitu ya. Begitu pula ini kita buat garis ke sini, kemudian kita lanjutkan sampai sini gitu ya. Kemudian berikutnya semua. Tapi boleh juga sih kamu misalnya titik ini ya. Titik ini adalah 1 2 3 4 5. Jadi negatif 5, 1 2 3 4 4. Negatif 5,4 kalau di rotasi pusat O 180 derajat hanya tinggal dikali negatif ya. Ini negatif 5,4 berarti 5, negatif 4 ya.
kita buat saja tuh 2, 3, 4, 5, lalu 4-nya di sini. Berarti ini titiknya. Kita bisa nebak ya nak, ternyata ini gambarnya begini. Kalau gambarnya begini, walaupun translasi satu satuan ke kanan, satu satuan ke atas, itu tidak akan menjadi gambar yang biru ini kan, bangun yang biru. Begitu pula yang kedua ini, digeser atau ditranslasi satu satuan ke kanan, satu satuan ke bawah, tidak akan menjadi bangun yang biru ini kan. Berarti dicerminkan terhadap sumbu Y lalu rotasi 180 derajat itu salah ya kan nak? Ya, kita akan coba yang ini. Sebelumnya ini kita hapus dulu. Ya Nana, baiklah, ini sudah dihapus tadi ya. Kita mulai untuk yang C. Ini rotasi 90 derajat, pusat titik asal, ini tidak ada negatifnya, berarti ini berputarnya berlawanan arah jarum jam ya. Berarti ke kiri. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Tuh. Kemudian 90 derajat berarti sampai sini berarti ya. Ini 90 derajat dan ini sama ya nak ya panjangnya. Oke. Kemudian titik yang ini kita hubungkan ke O. Begitu, ini 1 2 3 4. Jadinya di sini ya. Ya, ini 90 derajat. Lalu ini sama panjang. Kalau bingung ya pakai saja rumusnya, kan kamu tahu ini kalau digaris-gariskan jadi bingung ya. Pakai rumusnya boleh. Nah, ini berarti 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5,4. Ya, dibalik. Ya, jadi 4,5. Yang dikalikan negatif, yang kiri negatif 4,5. Oke. Negatif 4,5 berarti sini 4 1 2 3 4 5, jadi di sini. Seperti itu ya. Ini sudah kalau dihubungkan sudah ya, kamu tahu yang titik satunya ya di sini ya. Oke. Ini jadi layang-layang ketika diputar 90 derajat ya. Pusat titik asal. Baik, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yang ini berarti cerminkan ini di sini ya nak ya. Titik ini jadi di sini. Kemudian ini 3 jaraknya 3 di sini. Ini jaraknya berapa nih? Ini jaraknya 3 ke sini. Ya, di sini. Oke, yang ini jaraknya 5. Berarti ini jaraknya 5 di sini. Ya, kalau dihubungkan seperti itu. Nah, ya udah. Ini berarti rotasinya sudah dicerminkan terhadap sumbu X sudah. Kemudian translasi 8. Berarti 81 itu kita translasikan salah satu titik ya nak. Misalnya yang atas deh. Kita translasikan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8 ke kanan ya. Ini 8 ke kanan di sini. Kemudian 1 ke atas. Kelihatannya tambah jauh ya kalau 1 ke atas ya. Ke sana, padahal bangunnya jadi di sini. Harusnya 1 ke mana? Iya, 1 ke bawah. Berarti jawabannya yang D loh. Kita lihat saja ya. Kita lihat. Ini kan 1 ke bawah. Kemudian yang ini juga ya nak. 1 2 3 4 5 6 gitu 7 8. 8 ke kanan, 1 ke bawah. Jadi sini titiknya, betul ya. Kelihatannya yang lain juga betul sama ya, karena 8 ke kanan, 1 ke bawah. Jadi bayangannya betul yang ini. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya nak ya. Coba-coba, baiklah kita lanjut. Nah, ini adalah nomor 10, nomor terakhir. Diketahui trapesium ABCD, trapesium dengan koordinat ini nak ya, koordinatnya. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui trapesium tersebut didilatasi menggunakan faktor skala 1/3 dengan pusat titik asal. Oh, diperkecil berarti ya nak ya. Kan dikali 1/3 kan? Ya. Kemudian dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti positif ya nak ya? Positif. Pusatnya titik asal. Itu jadi seperti apa ya
gambarnya. Kita lihat. Nah ini nak, gambarnya jadi yang mana? Nah ini daripada kamu menggambar lama, lebih baik kita kerjakan saja nak. Misalnya pakai rumus ya, misalnya A. Nah ini si A, gitu di sini ya. A itu berapa koma berapa? Negatif 6, negatif 12, bukan? Kemudian A ini dilatasi. Pusat O, faktor skala 1/3, bukan? Iya, ini kan kalau dilatasi tinggal dikalikan kan? Iya. Gitu, negatif 6 kali 1/3, ya negatif 2. Negatif 12 kali 1/3, negatif 4. Begitu. Nah, si A aksen yang didapat gitu, negatif 2, negatif 4 itu di rotasi ya. Pusat O sejauh berlawanan arah jarum jam berarti positif atau ke kiri. Nah, A double aksennya itu menjadi apa nak? Ya dibalik dulu, boleh dibalik dulu. Oh ini negatif 4 ya kan, dibalik. Negatif 4, negatif 2 gitu ya. Tapi yang dikalikan negatif yang kiri, berarti ini jadi positif. Ya jadi A aksennya itu 4, negatif 2. Dicari A yang 4, negatif 2. Ini berapa berapa nih? Ini 4,4 ya nak ya. Berarti yang A salah ya. A salah. Yang B, nah ini A-nya 4, negatif 2. Oh ya sama ya. Mungkin B isinya. Tapi kita coba lihat yang A ini berapa ini. A ini negatif 2,4. Yang ini negatif 2, negatif 2. Gitu ya. Jadi jawaban yang B. Mudah bukan? Satu saja yang yang dibahas, atau satu saja yang dicari ya. Gitu anak-anak. Semoga kalian paham, tambah pintar. Ya, baiklah. Terima kasih ya Ananda sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Lines, WhatsApp, IG, lewat apapun, dari mulut ke mulut juga boleh, agar membantu mereka paham lebih baik juga ya. Diharapkan nanti banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua, agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.